Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Kitab Ulangan pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-12 sampai dengan yang ke-16. Kitab Ulangan pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-12 sampai dengan yang ke-16. Demikianlah firman Tuhan, maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu, selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Sesungguhnya Tuhan Allahmu lah yang mempunyai langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit, dan bumi dengan segala isinya. Tetapi hanya oleh nenek moyang mula, hati Tuhan terpikat sehingga Ia mengasihi mereka, dan keturunan mereka lah, yakni kamu, yang dipilihnya dari segala bangsa, seperti sekarang ini. Sebab itu sunatlah hatimu, dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Demikian pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selama 40 tahun lamanya, Israel mengembara di padang gurun karena ketidakpercayaan mereka. Tuhan telah membawa mereka keluar dari Mesir, tetapi mereka tidak mempercayai pimpinan Tuhan yang akan membawa mereka ke tanah perjanjian. Sebenarnya, mereka hanya memerlukan beberapa minggu saja untuk menyelesaikan perjalanan mereka melintasi Laut Merah dan sampai ke tanah perjanjian. Tetapi mereka selalu bersungut-sungut kepada Tuhan, sehingga Tuhan membawa mereka mengembara di padang gurun. Maka setelah 40 tahun lamanya, bangsa Israel melakukan pengembaraannya, maka muncullah generasi baru Israel yang diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menyeberangi sungai Yordan dan memasuki tanah perjanjian yang berlimpah dengan susu dan madu yang telah dijanjikan Tuhan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Imam Eliezer telah menggantikan ayahnya, Harun, sebagai imam besar, dan orang-orang Lewi telah diberi tugas keimaman mereka. Dan dalam Ulangan pasal 10 ini, kita menemukan generasi baru Israel yang telah mempersiapkan diri dan juga bersedia menyerahkan hidup mereka kepada Allah. Dan mereka pun melakukan pembaruan perjanjian mereka kepada Allah. Maka sekarang, hai orang Israel, demikianlah Musa berkata, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu, selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam pasal 10 ini juga, Musa menegaskan kembali semua tuntutan yang tertulis di dalam hukum tersebut.
Musa mengulangi semua persyaratan perjanjian yang mereka buat dengan Tuhan, dan dia mengingatkan Israel bahwa mereka adalah umat yang kudus bagi Tuhan, yang dipilihnya menjadi umat miliknya sendiri. Israel telah dipilih dari semua bangsa-bangsa yang ada di muka bumi ini, bukan karena jumlah mereka yang banyak, melainkan demi nama Tuhan yang kudus. Israel adalah bangsa yang kudus bagi Tuhan, bangsa yang unik yang akan memberitakan dan menyatakan kemuliaan Allah kepada bangsa-bangsa lain. Dengan demikian, pasal 10 ini merupakan nasihat penutup Musa kepada orang-orang Israel yang mendengarkan, yang merupakan seruan agar Israel memiliki komitmen total kepada Tuhan Allah mereka di sepanjang hidup mereka, dan mereka hidup di dalam takut akan Tuhan. Dengan berjalan di sepanjang jalan Tuhan dan mengasihi Dia, serta menyembah Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa Israel, maka Israel akan memperoleh berkat-berkat yang melimpah dari Tuhan Allah mereka. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perintah yang diucapkan oleh Musa yang selama 40 tahun, Musa dengan setia memimpin orang-orang yang selalu mengeluh ini di dalam penggembaran di padang gurun. Musa selalu mengingatkan Israel bahwa ketidakpercayaan kepada Allah dan yang bergantung pada diri sendiri adalah merupakan kesombongan rohani dari generasi padang gurun itu, yang telah membuat Tuhan murka sehingga mereka tidak diizinkan oleh Tuhan memasuki tanah perjanjian. Oleh sebab itu, perintah yang diberikan oleh Musa ini bukanlah suatu tuntutan dari seorang yang bersifat otoriter atau lalim, tetapi lebih merupakan kata-kata bijak dari Tuhan yang tahu bahwa pemberontakan terhadap firman-Nya akan membuat Israel menjadi tawanan bagi bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka ketika mereka akan memasuki tanah perjanjian tersebut. Perintah yang diberikan kepada Israel ini sangat relevan dengan kehidupan setiap orang percaya, yaitu kita semua yang hidup di era kasih karunia ini. Komitmen total kita kepada Tuhan melalui penghormatan dan kasih kita yang mendalam bagi nama-Nya yang kudus akan mendorong kita untuk selalu berjalan di jalan yang diperkenankan-Nya. Dan melalui komitmen tersebut, kita akan percaya penuh kepada janji-janji Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, kami bersyukur pada pagi hari ini firman-Mu berbicara kepada kami untuk memiliki komitmen di dalam mengikuti Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Bapa, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom.